Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak semuanya. Nah, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat walafiat dan selalu tetap semangat ya untuk belajar di rumah. Oke, kita bertemu lagi di pembelajaran yang sama, yaitu pembelajaran IPA. Dan masih juga membahas materi yang sama, yaitu materi yang sama dengan minggu lalu, yaitu materi pewarisan sifat pada makhluk hidup. Sebelumnya, pastikan semuanya itu sudah mengisi absen terlebih dahulu. Absennya sudah tersedia di Google Classroom. Bagi yang belum mengisi, itu diharapkan untuk segera mengisinya. Oke. Oke, kita lanjut ke materinya ya. Nah, silakan semuanya siapkan bukunya, dipahami, dan kalau ada yang perlu itu silakan dicatat. Pada minggu lalu, kita sudah membahas mengenai istilah-istilah yang terdapat pada pewarisan sifat makhluk hidup. Kita membahas mengenai apa itu gen, apa itu kromosom, apa itu genotip, fenotip, parental, filial, dan istilah-istilah lain yang sudah kita bahas. Nah, Ibu berharap semuanya sudah paham mengenai istilah-istilah tersebut. Nah, jika ada yang masih ragu atau yang masih belum paham, itu dibuka kembali video pada minggu lalu dan silahkan dipahami kembali. Karena jika dari awal kita tidak paham, maka selanjutnya akan lebih sulit untuk memahaminya. Nah, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada pembelajaran kita hari ini. Nah, itu bisa dilihat pada slide di samping. Yang pertama, peserta didik mampu menentukan sifat keturunan dari sebuah persilangan monohibrida yang merupakan sifat galur murninya jika disilangkan keturunan pertama dengan salah satu induk. Nah, jadi ini kita dapat menentukan sifat keturunan dari sebuah persilangan monohibrida. Kemudian, yang kedua, peserta didik mampu membuat diagram persilangan monohibrida atau dengan kata lain itu papan catur. Nah, di sini kita harus mampu membuat papan catur atau diagram persilangan dari persilangan monohibrida dan juga dapat menentukan variasi keturunannya. Jadi setelah membuat diagram persilangan monohibrida, di sini kita dapat menentukan variasi dari sifat keturunannya. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menentukan karakteristik sifat tertentu dari makhluk hidup yang merupakan hasil pemuliaan. Nah, terlebih dahulu kita bahas mengenai pengertian persilangan monohibrida. Nah, berdasarkan hasil persilangan yang dilakukan oleh Mendel, jadi Mendel ini melakukan persilangan. Contohnya, Mendel ini melakukan penelitian percobaan menanam biji kacang ercis yang bunganya berwarna merah dengan biji kacang ercis yang bunganya berwarna putih. Jadi biji kacang ercis yang warna merah dan warna putih ini dicobakan disilangkan. Nah, disilangkan keduanya, disatukan. Nah, sehingga hasil nanti yang muncul itu pastinya tidak akan jauh-jauh dari gen putih, gen bunga yang berwarna putih, dan gen bunga yang berwarna merah. Nah, jadi persilangan Mendel ini hanya terkait oleh satu sifat saja, yaitu sifat dari warna bunga. Nah, ini dia merupakan persilangan monohibrida. Oke, terlebih dahulu kita membahas mengenai pengertian persilangan monohibrida. Nah, berdasarkan hasil persilangan yang dilakukan oleh Mendel, Mendel ini mengemukakan rumusan yang disebut dengan hukum Mendel 1 atau yang disebut dengan hukum segregasi. Nah, hukum segregasi ini adalah hukum pemisahan alel. Nah, jadi hukum segregasi ini menyatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alel secara bebas dari diploid menjadi haploid. Nah, contohnya saja, jika genotip suatu tanaman itu adalah U besar U kecil,
Maka gamet yang akan dibentuk itu akan nantinya membawa gen U besar dan gen U kecil. Kemudian kita juga akan membahas mengenai cara penentuan gamet. Nah, jika kita sudah mengetahui bagaimana cara menentukan gamet, kita juga akan lebih mudah mempelajari dari persilangan monohibrida. Jadi silakan diperhatikan dengan seksama. Nah, di sini terdapat 3 cara penentuan gamet, itu berdasarkan jenis genotipnya. Ada genotip yang berupa homozigot, heterozigot. Nah, homozigot ini ada 2, ada homozigot dominan dan homozigot resesif. Nah, istilah homozigot dan heterozigot ini juga sudah kita bahas pada minggu lalu, yaitu homozigot hanya memiliki satu macam variasi sifat saja, sedangkan heterozigot itu bisa memiliki lebih dari satu variasi sifat. Nah, homozigot ini ada 2, ada homozigot dominan yang memiliki satu variasi sifat yang dominan, sedangkan yang resesif satu variasi sifat yang resesif. Nah, bagaimana cara penentuan gametnya? Nah, di sini ada tertera cara penentuan gamet berdasarkan sifat dari genotipnya. Nah, yang pertama, jika genotipnya itu berupa homozigot dominan, contoh homozigot dominan itu U besar, U besar. Nah, jadi gamet yang terbentuk itu adalah U besar dan U besar. Nah, karena keduanya ini sama, dalam persilangan cukup ditulis satu saja. Nah, begitu juga dengan genotip yang bersifat homozigot resesif. Nah, contohnya kan U kecil, U kecil. Nah, jadi gamet yang terbentuk itu U kecil dan U kecil. Karena keduanya ini sama, dalam persilangan itu cukup ditulis satu saja. Nah, sedangkan kalau yang heterozigot, contohnya genotip heterozigot ini contohnya U besar, U kecil. Nah, jadi gamet yang terbentuk itu adalah U besar dan U kecil. Karena keduanya ini berbeda, dalam persilangan ini ditulis keduanya. Jadi untuk genotip heterozigot dominan itu hanya satu, contohnya tadi U besar. Kalau yang kecil itu hanya satu juga, contohnya tadi U kecil. Sedangkan yang heterozigot itu jikalau dia U besar, U kecil, dia kan beda gametnya itu. Jadi ditulis keduanya U besar dan U kecil. Kita lanjut ke pembagian dari persilangan monohibrid. Nah, persilangan monohibrid ini ada 2, yaitu persilangan monohibrid dominan dan persilangan monohibrid intermediate. Nah, ini didasarkan hasil parental awalnya. Nah, jadi persilangan monohibrid dominan adalah persilangan 2 individu sejenis yang memperhatikan satu sifat saja. Nah, ingat lagi bahwa satu sifat itu kan monohibrid. Nah, jadi persilangan 2 jenis individu yang memperhatikan satu sifat beda dengan gen-gen yang dominan. Jadi persilangan monohibrid dominan ini memperhatikan dari gen-gen yang dominan. Nah, sedangkan persilangan intermediate adalah persilangan 2 individu sejenis yang memperhatikan satu sifat beda dengan gen-gen intermediate. Nah, intermediate ini juga sudah kita bahas istilahnya pada minggu lalu, yaitu merupakan gabungan dari kedua sifat induknya. Oke, kita lanjut ke contoh dari persilangan monohibrid ini. Nah, silakan lihat gambar di samping. Ini adalah contoh dari persilangan monohibrida. Nah, untuk penjelasannya silakan diperhatikan. Nah, di situ terdapat parental. Nah, parental ini kan merupakan induk atau orang tua yang melakukan persilangan. Nah, jadi induknya ini adalah bunga yang berwarna ungu dan bunga yang berwarna putih. Nah, bunga ungu dan bunga putih ini merupakan fenotip atau sifat yang tampak. Nah, sedangkan genotipnya ini digambarkan dengan simbol U besar dan U kecil. Nah, jadi itu adalah genotipnya. Nah, jadi kedua bunga ini yang jenisnya berbeda, ini disilangkan sesamanya dan nanti akan ditelaah apa keturunannya. Jadi cara menentukan keturunannya, yang pertama kita mencari terlebih dahulu gametnya. Nah, tadi sudah kita bahas kan bagaimana cara penentuan gamet.
Nah, di sini kita lihat apa jenis dari genotipnya. Nah, di sini genotipnya itu berupa genotip homozigot dominan dan genotip homozigot resesif. Jadi yang dominan itu U besar dan yang resesif itu U kecil. Nah, jadi genotip homozigot yang dominan ini gametnya itu U besar dan U besar dan yang resesif itu U kecil. Nah, tadi kita bahas juga bahwa kalau dia itu sama cukup dituliskan satu, namun bisa juga boleh juga dituliskan keduanya. Nah, sehingga setelah kita lakukan persilangan, nah ini persilangan dengan cara manual. Nah, ini U besar disilangkan dengan U kecil, itu yang pertama. Jadi hasilnya yang pertama U besar U kecil. Yang kedua U besar dengan U kecil, jadinya hasilnya U besar U kecil. Yang ketiga U besar U kecil, jadinya U besar U kecil. Dan yang keempat U besar U kecil, jadinya U besar U kecil. Nah, jadi ini persilangan dengan menggunakan cara manual. Nah, ada cara lain yaitu menggunakan cara papan catur. Nah, nanti akan kita pelajari juga. Nah, jadi setelah dilakukan persilangan, hasil yang didapatkan itu semuanya berwarna ungu semuanya. Nah, ini terlihat dari hasilnya nih. U besar, U kecil, U besar, U kecil, U besar, U kecil, U besar, U kecil. Kemudian, kan hasil yang didapatkan itu berwarna ungu semua. Nah, ketika kita silangkan F1-nya itu dengan sesamanya, jadi ini kita coba silangkan bunga ungu dengan bunga ungunya tersebut. Nah, dengan genotip U besar U kecil. Nah, genotipnya ini sudah beda ya dari genotip induk yang tadi. Nah, genotipnya ini merupakan hasil persilangan dari P1 tadi. Jadi genotipnya itu U besar U kecil dan U besar U kecil. Nah, gametnya ini U besar U kecil dan U besar U kecil. Jadi hasil persilangannya itu U besar U besar, U besar U kecil, U besar U kecil, dan U kecil U kecil. Nah, di sini tidak semua bunga berwarna ungu lagi yang dihasilkan. Jadi ada juga bunga yang membawa gen berwarna putih. Jadi hasilnya U besar itu 1, U besar U kecil 2, dan U kecil 1. Jadi hasilnya 3:1, 3 bunga berwarna ungu dan 1 untuk bunga yang berwarna putih. Oke, kita lanjut ke persilangan monohibrid dominan dan intermediate. Nah, di sini kita coba mempelajari contohnya. Nah, silakan lihat gambar di samping. Nah, di sini parentalnya itu sama seperti tadi, genotipnya itu M besar yang dominan dan M kecil, yaitu genotip yang resesif. Nah, dengan fenotip merah dan putih. Nah, didapatkan gametnya itu M besar, dan M kecil. Sehingga F1 keturunannya itu bergenotip heterozigot. Nah, mengapa bergenotip heterozigot? Karena dia itu karena induknya itu ada yang dominan dan ada yang resesif. Gametnya itu M besar dan M kecil. Jadi hasil dari filialnya, keturunannya itu bergenotip M besar M kecil. Nah, dengan fenotip yang merah. Nah, mengapa di sini fenotipnya merah? Karena keturunannya ini mengikuti gen dari induk yang dominan. Nah, di sini induk yang dominan ini merupakan induk yang berwarna merah. Nah, jadi ketika kita coba menyilangkan hasil F1 ini sesamanya, sehingga hasil keturunan F2-nya ini seperti ini nih. Nah, ini. Jadi, ketika kita coba silangkan nih, M besar M kecil dengan M besar M kecil, merah dengan merah, tapi bergenotip heterozigot keduanya. Nah, sehingga didapatkan seperti ini. Anaknya ada yang M besar merah, M besar M kecil ini merah juga, M besar M kecil merah, dan M kecil yang berwarna putih. Nah, jadi ini juga merupakan contoh cara persilangan, nah, dengan menggunakan papan catur. Nah, yang tadi itu persilangan dengan cara manual. Kemudian kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, di sini coba kita baca terlebih dahulu contoh soalnya. Kacang ercis berbunga merah
disilangkan dengan kacang ercis berbunga putih. Nah, dihasilkan kacang ercis berbunga merah. Nah, ini dia poinnya. Jika turunan F1 dibiarkan menyerpuk sendiri, disilangkan atau disilangkan sesamanya, tentukanlah perbandingan fenotip, perbandingan genotip, berapa persenkah yang berwarna putih, dan jika dihasilkan 8 tanaman, berapakah kemungkinan yang berwarna merah. Nah, di sini untuk lebih mempermudah kita mencari jawabannya, kita harus menerjemahkan soalnya ini ke kalimat-kalimat istilahnya. Nah, contohnya lihat di gambar di samping. Nah, di sini kita menerjemahkan bunga merah dengan simbol M besar. Artinya ini adalah gen yang bergenotip homozigot dominan. Nah, sedangkan untuk yang bunga putih kita simbolkan M kecil. Nah, ini adalah sifat yang homozigot resesif. Nah, kemudian dia tuh dihasilkan kacang ercis berbunga merah. Nah, ini bisa kita lihat parentalnya tadi merah disilangkan dengan putih, sehingga gametnya itu adalah M besar dan M kecil. Ketika disilangkan akan menghasilkan kacang ercis berbunga merah. Nah, ini dia merah. Nah, ini kenapa merah? Tadi sudah dijelaskan juga, karena merah ini adalah keturunan dari gen induk yang dominan. Ketika kita menentukan keturunan dari anak yang pertama ini, ketika kita silangkan sesamanya, kita menggunakan papan catur di sini. Nah, gametnya ini kan M besar, M kecil, M besar dan M kecil. Jadi gametnya ini kita letakkan di sini. Nah, jadi hasilnya M besar, M besar, M besar, M kecil, M besar dan M kecil, dan M kecil, M kecil. Nah, kita cari jawabannya. Nah, untuk yang A itu diminta perbandingan fenotip. Nah, jadi fenotip ini adalah sifat yang tampak. Nah, seperti yang kita telah bahas pada minggu lalu, tadi sudah ada diketahui bahwa sifatnya itu ada merah dan putih. Nah, jadi yang merah itu ada 3, M besar, M besar, M besar, M kecil, M besar, M kecil, M besar, M kecil, ada 3. Dan yang putih itu ada 1, cuman M kecil, M kecil. Begitu juga dengan perbandingan genotip. Nah, genotipnya ini M besar, M besar, M besar, M kecil, M kecil, M kecil. Perbandingannya, kita lihat lagi pada papan catur bahwa jumlah M besar itu ada 1. Jadi kita letakkan di situ 1. Kemudian jumlah M besar M kecil itu ada 2. Jadi kita letakkan 2. Dan jumlah M kecil 1. Jadi kita letakkan di situ 1. Nah, untuk yang C, berapa persen berwarna putih? Nah, ini kita cari. Mengapa dia 1/4? Nah, karena untuk warna putih itu M kecil. Dia ini hanya 1 dari 4 hasil persilangan. Nah, jadi kita bikin 1/4 kali 100%, karena kita ingin mencari persen. Nah, sehingga didapatkanlah 25%. Kemudian untuk yang D, jika dihasilkan 8 tanaman, berapa kemungkinan berwarna merah? Nah, yang warna merah ini kan ada 3, jadi 3/4 dikali 8. 8 ini jumlah dari seluruh tanaman, sehingga didapatkanlah jumlah tanaman yang berbunga merah itu ada 6 tanaman. Oke, kemudian kita membahas lagi tentang monohibrid intermediate. Di sini induknya ini ada parentalnya itu adalah merah, warna merah atau bunga dengan kelopak warna merah yang disilangkan dengan bunga yang kelopaknya berwarna putih. Nah, di sini genotipnya itu M besar untuk merah dan M kecil untuk yang putih. Nah, gamet dari bunga yang berwarna merah dengan genotip M besar, gametnya adalah M besar. Sedangkan untuk yang putih M kecil. Nah, sehingga ketika disilangkan sesamanya, filial atau anaknya ini akan menghasilkan anak dengan bergenotip M besar M kecil dengan fenotip atau sifat yang tampaknya ini merah muda 100%. Nah, ini dia perbedaan antara
monohibrid intermediate dan monohibrid dominan. Yang untuk intermediate ini mengapa dia merah muda? Karena dia ini mengambil sifat dari kedua induknya. Dia tidak berwarna merah dan tidak juga berwarna putih. Jadi ambil sifat dari keduanya sehingga terbentuklah warna merah muda. Baiklah, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh soal yang sering keluar pada saat ujian. Nah, jadi untuk soal mengenai monohibrid intermediate, nah kurang lebih seperti ini soalnya. Oke, kita akan bahas sama-sama, silakan diperhatikan. Nah, terlebih dahulu kita baca soalnya. Kacang ercis berbunga merah disilangkan dengan kacang ercis berbunga putih dan dihasilkanlah kacang ercis berbunga merah muda. Nah, ini dia poinnya. Jika turunan F1 ini dibiarkan menyerbuk sendiri atau dia itu disengaja disilangkan sesamanya, nah maka tentukanlah perbandingan fenotip, itu yang A, yang B perbandingan genotip, yang C berapa persen berwarna putih, dan yang D, jika dihasilkan 8 tanaman, berapa kemungkinan yang berwarna merah muda. Nah, ini kurang lebih sama caranya dengan cara kita mencari yang dominan tadi. Nah, seperti juga soal tadi, kita menerjemahkan soal ini ke istilah. Nah, di sini kita coba. Kalau yang bunga merah itu kita simbolkan M besar dan bunga putih kita simbolkan M kecil. Nah, ketika induk awalnya ini M besar merah dan putih dengan gamet yang merah ini adalah M besar saja dan yang putih ini M kecil saja, maka F1-nya itu menghasilkan merah muda 100%. Nah, merah mudanya ini ketika disilangkan sesamanya dengan gamet M besar, M kecil, kita lebih mudah menggunakan papan catur. Nah, ini dia papan caturnya. Silakan dilihat. Di situ jika kita silangkan M besar menghasilkan M besar, kemudian M besar M kecil, dan M kecil. Nah, jadi jawabannya untuk yang A, perbandingan fenotip yang dihasilkan. Nah, fenotip ini sifat yang tampak. Jadi sifat yang tampak tadi ada 3, ada merah, putih, dan merah muda. Nah, di sini kita tulis dulu. Nah, berapa yang berwarna merah? Nah, yang berwarna merah ini dari genotipnya kita baca bahwa di sini cuma ada 1. Nah, kita letakkan 1 di sini. Nah, untuk yang merah muda ada 2, M besar M kecil, ada 2 kan? Nah, kita letakkan di sini 2 dan 1. Untuk yang M kecil atau untuk yang putih. Jadi perbandingan fenotipnya ini 1 banding 2 banding 1. 1 untuk merah, 2 untuk merah muda, dan 1 untuk putih. Kemudian untuk perbandingan genotip yang dihasilkan. Nah, ini langsung saja kita memasukkan jumlah dari papan caturnya ini, persilangan papan caturnya ini. Nah, di sini M besarnya ini hanya 1. Kita letakkan di sini 1. M besar M kecil ini ada 2. Kita letakkan 2 dan M kecil ini 1. Nah, ini 1 2 1. Kemudian untuk yang C, berapa persenkah yang berwarna putih? Nah, seperti yang tadi juga kita bahas, untuk yang berwarna putih itu hanya 1/4 dari keempat yang kita dapatkan hasil persilangan dikali 100% karena kita mencari persen, sehingga didapatkanlah 25%. Kemudian untuk yang nomor yang D, jika dihasilkan 8 tanaman, jadi jika seluruhnya ini hasil panennya ini yang 8, berapa yang merah muda? Nah, jadi kita cari 2/4 yang merah muda ini perbandingannya ada 2 di sini. 2/4 ini adalah keseluruhan dari hasil persilangan dikali 8 jumlah tanaman semuanya, sehingga didapatkanlah 4 jumlah tanaman untuk yang berwarna merah muda. Oke, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Ibu berharap semoga semuanya paham, dan silakan dibaca lagi buku IPA-nya dan latihan-latihan yang ada di buku IPA-nya, kalau perlu coba dikerjakan. Nah, Ibu mohon maaf jika ada salah kata. Ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.